Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan, baik di dalam maupun yang di luar negeri, tetap semangat. Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa. Kali ini saya mau sedikit membahas contoh membuat daftar riwayat hidup ya. Ini saya perbesar teman-teman ya, biar terlihat jelas. Pertama yang perlu kita tulis adalah judul, yaitu daftar riwayat hidup di atas tengah ya, di bagian atas paling tengah itu kita tulis judul daftar riwayat hidup. Untuk penulisan judul daftar riwayat hidup, teman-teman pakai huruf kapital semuanya atau huruf besar ya. Contohnya seperti yang ada di layar handphone, itu yang saya garis bawahi ya. Selanjutnya setelah menulis judul daftar riwayat hidup pakai huruf besar semua atau kapital, selanjutnya penulisan pernyataan ya. Kita berikan contoh penulisan pernyataan keterangan diri. Nah, itu ya. Contohnya saya yang bertanda tangan di bawah ini ya. Pernyataan keterangan. Contohnya saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2 ya. Kemudian menuliskan keterangan meliputi 1 nama. Ini tak berikan contoh, nama saya Joko Anak Desa Channel ya. Ini hanya contoh teman-teman ya. Setelah menuliskan nama, kemudian TTL. Apa itu TTL? TTL itu adalah tempat dan tanggal lahir. Tempat tanggal lahir ya. Tak berikan contoh itu Pati. Setelah nama tempat kelahiran, terus koma, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa ya. Sesuai tahun kelahiran, tanggal kelahiran, dan bulan kelahiran. Untuk penulisan tempat, setelah itu jangan lupa diberikan koma, baru penulisan tanggal, bulan, dan tahun.
Selanjutnya alamat. Alamat di sini teman-teman tuliskan secara lengkap. Kita berikan contoh, cuman tak isi itu sesuai alamat teman-teman nantinya ya. Misalnya desa XX, RT XX, RW XX, kecamatan X, kabupaten X. Teman-teman isi sesuai domisili, waktu membuat daftar riwayat hidup secara lengkap, mulai nama desa, RT, kemudian RW, kecamatan, dan kabupaten mana ya. Tulis secara lengkap. Selanjutnya yang keempat, jenis kelamin ya. Jenis kelamin si penulis ini apa, teman-teman tinggal isi. Misalnya yang membuat daftar riwayat hidup laki-laki, tulis keterangan laki-laki. Jika yang membuat daftar riwayat hidup itu perempuan, tinggal tulis perempuan. Selanjutnya yang kelima, umur. Itu isi sesuai umur masing-masing si pembuat daftar riwayat hidup ya. Misalnya umurnya 20 atau 21 tahun, tinggal tulis saja 21 tahun ya. Itu tak kasih keterangan, isi sesuai umur masing-masing. Selanjutnya yang keenam, status. Status di situ maksudnya adalah belum atau sudah menikah ya. Teman-teman tinggal tulis belum garing sudah menikah. Jika teman-teman belum menikah, yang sudah menikah dicoret saja. Kemudian jika kebalikannya sudah menikah, berarti yang belum dicoret gitu teman-teman. Kita berikan contoh ya, belum garing sudah menikah, ini yang dicoret yang sudah menikah berarti belum. Selanjutnya yang ketujuh, keterangan yang ketujuh, agama. Agama di sini teman-teman tulis sesuai keyakinan atau agama yang dipeluk oleh si pembuat daftar riwayat hidup. Misalnya ini tak berikan contoh, saya membuat daftar riwayat hidup, agama saya Islam ya, tulis Islam gitu. Jika selain Islam tinggal tulis apa agamanya, seperti itu teman-teman. Jadi sesuai di KTP ya, atau kartu identitas.
Selanjutnya yang ke-8 itu nomor handphone atau sekarang yang dikenal dengan WhatsApp gitu ya. Itu dicantumkan teman-teman ya. Itu nomor teman-teman bisa singkat NO.HP garing atau garis miring WA terus .2 terus tulis nomor handphone masing-masing atau nomor WhatsApp masing-masing si pembuat daftar riwayat hidup. Jika mempunyai nomor WA atau nomor handphone lebih dari 1, teman-teman tulis lagi di bawahnya ya. Misalnya itu sudah ditulis, terus kemudian di bawahnya lagi ditulis lagi. Jika lebih dari 2 ditulis semuanya ya, teman. Kalau cuma punya 1 ya ditulis 1 kayak gitu, teman. Ini berhubung ini hanya contoh, ini tak berikan contoh nomor handphone saya, terus saya berikan contoh kayak gitu ya. Tapi biasanya itu 1 yang sering dipakai teman-teman ya. Kalau yang tidak sering dipakai tidak usah dicantumkan, tidak apa-apa. Selanjutnya yang ke-9 email atau alamat email ya. Jadi kita cantumkan pula email ya. Jika mempunyai alamat email, teman-teman bisa cantumkan juga atau tuliskan juga alamat email. Ini tak berikan contoh. Nah, misalnya ini email saya jokopa@gmail.com kayak gitu. Tulis lengkap ya teman-teman ya, huruf besar kecilnya. Tapi kebanyakan kalau email itu huruf kecil semua teman-teman. Selanjutnya udah selesai itu tadi keterangan identitas diri ya, pernyataan identitas diri. Kemudian di bawahnya itu lagi ada pendidikan ya. Untuk penulisan pendidikan itu sendiri pakai huruf besar semua atau huruf kapital. Ditulis di tengah-tengah ya. Tak berikan contoh itu yang saya garis bawahi atau saya lingkari. Selanjutnya pendidikan yang pertama mulai SD kita tulis sekolah mana kita sekolah di SD mana ya. Kita tulis secara lengkap. Terus kemudian tahun lulus, kemudian ditulis tahun lulusnya berapa gitu ya. Dikasih jarak. Misalnya ini tahun lulusnya 2000 berapa, ini tak tulis 2000XX itu karena saya juga lupa ya. Misalnya teman-teman lulus tahun 2012 atau 2016 SD berapa. Kemudian yang kedua SMP atau MTS, pokoknya ditulis secara lengkap nama sekolah SMP sederajat mana ya, terus kemudian tahun lulus tahun berapa kayak gitu. Misalnya tahun lulus 2017 atau 2000 berapa, pokoknya ditulis sesuai ijazah teman-teman ya, sesuai tahun lulus di ijazah ya. Terus kemudian yang ketiga pendidikan
misalnya SMA ya. Ini tak berikan contoh pendidikan yang ketiga SMA. SMA-nya ditulis lengkap, kemudian tahun lulus 2000 berapa, ditulis sesuai tahun lulus di ijazah masing-masing ya. Jika teman-teman sampai pendidikannya itu sampai sekolah menengah atas, berarti kita tulis 3 keterangan ya. Jika cuma sampai SMP, kita ya tulis sampai SMP ya, sesuai ijazah yang kita miliki. Kalau seandainya ada yang sekolah sampai strata, berarti keterangannya 4 ya. Setelah SMA baru strata, sekolah di mana, tahun lulus tahun berapa sesuai ijazah yang dimiliki. Kemudian setelah keterangan pendidikan, kemudian keterangan pengalaman kerja ya. Seperti contoh di atas, pengalaman kerja juga ditulis huruf kapital atau huruf besar semuanya ya. Ditulis di tengah-tengah pakai huruf besar semua atau huruf kapital. Selanjutnya tulis keterangan pengalaman kerja di mana ya. Ini tak berikan contoh, ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Ya sekedar contoh. Misalnya pengalaman kerja di PT Joko Anak Desa Channel sejak 11 April 2011 sampai 10 Januari 2022. Nah, ini tak kasih keterangan contoh gitu ya. Tak berikan contoh teman-teman ya. Ini berarti contoh dari saya cuma pengalaman kerja 1 kali ya, maksudnya 1 tempat. Jika mempunyai pengalaman kerja lebih dari 1 tempat, tinggal ditulis saja semuanya sesuai pengalaman kerja yang teman-teman miliki ya. Ini hanya sekedar contoh, ini cuma pernah bekerja di 1 tempat ya. Itu tak berikan keterangan contoh gitu. Setelah penulisan pengalaman kerja, kemudian penutup riwayat hidup ya. Penutup daftar riwayat hidup seperti biasa. Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya ya. Pastikan keterangan di daftar riwayat hidup yang teman-teman buat itu benar-benar sebenarnya lah, maksudnya benar-benar teman-teman alami atau lalui ya. Misalnya pernah bekerja di mana, pernah bekerja di tempat mana kayak gitu. Berikan contoh penutup daftar riwayat hidup. Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya gitu ya. Yang terakhir, tempat dan tanggal pembuatan daftar riwayat hidup ya.
tempat dan tanggal pembuatan daftar riwayat hidup. Ini teman. Jadi teman-teman buat daftar riwayat hidup itu di mana? Misalnya di Pati. Ini tak berikan contoh. Saya menulis daftar riwayat hidup ini di Pati tanggal 25 Februari 2022. Itu teman-teman penulisannya di pojok bawah kanan ya, di bawah pojok kanan. Pokoknya contohnya kayak gitulah teman-teman ya, seperti di layar handphone di pojok bawah kanan ya. Kemudian tanda tangan dan nama terang ya. Tanda tangan dan nama terang, tak berikan contoh penulisannya hormat saya, kemudian tanda tangan dan nama terang. Jangan lupa namanya juga sesuai dengan keterangan yang ada di daftar riwayat yang ada di daftar riwayat hidup atas ya. Misalnya ini tak berikan contoh tadi nama lengkap Joko Anak Desa Channel, di sini juga Joko Anak Desa Channel ya. Jangan cuma ditulis Joko kayak gitu. Ini contoh teman-teman ya. Sesuai nama lengkap. Kemudian dibubuhi tanda tangan. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat dan sederhana dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, para penonton, para family subscriber dimanapun berada. Apabila ada salah kata, penulisan maupun dalam video, saya selaku Joko Anak Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.